Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. 2 minggu setelah kita jeda, kita sambung lagi pengajian online kita dalam upaya untuk mendekat kepada Dia melalui Kitabullah Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Ini sebuah syafaat tertinggi, kata Rasulullah. Nanti kalau kita di alam barzakh, ini ya, kita nih lagi di titik ini nih, cuman menunggu sampai nggak lama lagi lah kiamat nih. Kiamat kecil tuh kematian. Kalau kiamat besar, walau alam masih lama sepertinya. Kalau dari hadis-hadis mungkin masih ribuan tahun ya. Tapi kita harus serius membuat persiapan kepada suatu saat ketika kita akan pindah alam. Karena yang namanya manusia, diri kita nih ada di sini, ada kita punya nama ya, ada Teh Yen, ada Mbak Ayu gitu ya. Tapi nama itu sebenarnya bukan terkait kepada peraga kita. Harusnya kita mencari nama sejati buat jiwa. Karena kalau misalkan raga kita nih ya, udah gitu tidak ada ruhnya dicabut. Itu hanya menjadi selongsong kosong, mayat yang mati. Apa masih mau berhadapan dengan selongsong apa ya? Dia hanya earth and ini tidak bisa bergerak gitu. Jadi di situ kita harus berpikir entitas kita yang sebenarnya adalah apa gitu. Bahwa raga kita yang kita lihat di kaca setiap hari itu hanya merupakan kendaraan bagi kita untuk berkelana, meraup ilmunya sesuai dengan amanah yang dia berikan kepada Bapak kita Adam alaihissalam, bahwa memang kerjaannya harus menjadi khalifah fil ard. Nah, jiwa kita yang dulu pernah bertestify ya, ingat Al-A'raf 172, kita dibekali pengetahuan awal tentang siapa Rob. Buktinya ketika Allah bertanya, coba silakan lihat lagi Al-A'raf 172, Alastu birabbikum, ditanya qala bala syahidna. Bersaksi jiwa kita. Jadi sang jiwa yang tahu Rob kita siapa, Tuhan kita siapa, pengendali kita siapa, pemelihara kita siapa, gitu ya. Jadi jiwa yang tahu. Maka natur jiwa itu tenang seharusnya, mutmainnah. Karena dia tahu dia dalam genggaman Allah Rabbul Alamin. Yang kata-kata Rabb itu udah dia nurturer gitu. Itu kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya Allah kepada hambanya itu melebihi ibu. Ya kalau ibu lu lagi nyusuin, lihat anaknya, bayinya, lu sayangnya kayak begitu ya. Kebayang. Allah jauh dari itu. Nah, bayangkan Rob yang memegang kita, itu rasa sayangnya pada kita demikian besar. Cuma kita, kalau kata bahasa Sunda, hare-hare gitu ya, alih-alih ingin mengetahui apa yang dia inginkan, karena kita sudah diberi banyak. Kita hidup saja udah wow, ini sudah megah, diberi kehidupan dan jadi manusia, bukan jadi batu, bukan jadi jasad renik gitu ya. Kita kebagian jadi manusia. Dan setiap yang namanya manusia, tidak ada yang kecuali. Mau itu yang retarded, mau itu yang jahat, mau itu, tapi sudah dijadikan manusia, itu sebenarnya punya potensi untuk menguak suatu khazanah besar. Karena Allah menyimpan sesuatu di dalam setiap diri orang. Maka setiap diri kita itu berharga. Tidak ada yang namanya orang kelas 2 di hadapannya. Semua equal. Tapi yang membedakan hanya ketakwaan. Ketakwaan itu adalah derajat berapa banyak kita menyertakan dia setiap saat. Makanya dalam hadis dikatakan orang yang takwa itu seperti berjalan di suatu tempat yang banyak durinya. Hati-hati sekali. Kalau kita jalan ya, kiri kanan ranjau kan, lihat kiri kanan. Kenapa saking takutnya dia salah ngambil suatu keputusan, mengambil suatu tindakan yang dia tidak suka. Itu takwa. Sedemikian orang takwa itu memperhatikan perasaan Allah.
nih kalau saya belanjain ini gitu ya, dia mikir dulu, dia tanya, ya Allah, ridho nggak engkau? Kalau setidaknya tanya dulu, walaupun jawaban dia yang padahal dia selalu menjawab, cuma kapasitas pendengaran kita belum terupgrade, jadi belum tertangkap jawabannya apa gitu. Nah, maka fungsi Al-Quran, fungsi sholat, fungsi semua syariat yang ada, itu sebenarnya menajamkan indera-indera spiritual kita. Karena kita butuh membaca, mendengar apa jawaban dia. Karena setiap hari kita minta, ihdina syiratal mustaqim, tunjuki kami kepada dia. Lah ditunjukin juga nggak bisa. Pelangnya di mana-mana tapi buta huruf gimana? Coba. Suaranya terus bergema tapi tuli bagaimana? Jadi the problem is within us. Allah selalu kasih betul. Dia tuh akhlaknya selalu memberi. Seperti Rasulullah mencerminkan akhlak Allah, tidak ada satupun orang yang datang kepada beliau pulang dengan tangan hampa. Tidak ada satupun doa yang kita panjatkan terus kita hampa gitu, nggak ada apa-apa. Nggak ada, Allah beri. Cuma bentuk pemberian dia kita tidak kenali. Itu masalahnya di kita. Timingnya kita nggak sepakat karena akal kita masih cupek gitu, nggak luas melihat semuanya dengan lebar. Nah, Al-Quran adalah kitab yang membongkar itu, syafaat tertinggi. Nah, kita coba hari ini mencoba meraup suatu khazanah, semoga bisa diterapkan dan membuka khazanah dalam kehidupan. Kita buka suratnya ya, masih bersambung kemarin karena kan nih beberapa pertemuan terakhir kita bicaranya tentang Fusilat, bahwa suluk itu adalah membangun sebuah hubungan yang intens dan personal pada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Al-Quran menjelaskan, ada petanya, detail sekali. Khazanah Islam, waduh, lengkap detail. Ya. Nah, saya akan perlihatkan nanti. Cuma kita kemarin sudah di Fusilat ayat 10. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang pembentukan bumi. Pengkaderan bumi dalam 4 masa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-41 ayat 10, silahkan dibuka. Waja'ala fiha rawasiya. Jadi dia menciptakan di dalam bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Nanti dikatakan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanannya dalam 4 masa. Kita bicara kemarin 4 masa itu equal to 40 tahun dalam kehidupan kita. Jadi Rasulullah, ya Al-Quran juga ada berkata tentang doa 40 tahun. Jadi ini skemanya 40 tahun, 4 masa. Kita sudah selama 40 tahun itu semua takdir yang terjadi, kenapa sekolah di situ, kenapa menikah dengan itu, kenapa pernah jatuh bangun, itu bagian dari pengkadaran-pengkadaran. Sesuatu yang sebenarnya 120 hari itu sudah dituliskan ya kan, 4 hal. Kenapa dikadar? Karena itu kalau bayi itu kasih formula yang tepat supaya dia tumbuh dengan baik. Kalau nggak dikadar, jadinya malnutrisi biasanya. Karena nggak tahu manusia tuh makanan yang paling baik buat jiwanya. Lowong belum paham, dia belum mengenal jiwanya, belum mengenal dirinya. Jadi dikadar, dibantu sama Allah. Dikasih suplemen ini. Cuma kan, fenomena pengkadarannya itu yang kita selalu dibuat pusing dan pecah kepala kita karena tidak paham. Dan tidak sedikit yang kemudian menolak masa lalunya, marah, ya, dan menghasilkan sebuah trauma-trauma yang kemudian malah membuat dia menjauh, tidak mau mengenal Tuhan lagi. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini bicara tentang pengkadaran 4 masa. Dan fokus kita hari ini adalah tentang satu kata di surat As-Fusilat ayat 10, yaitu yang dikode dengan gunung-gunung. Jadi rawasiya. Nih. Rawasiya itu di dalam Al-Quran akar kata dari ro, sin, dan waw ini muncul di 14 ayat. Ini
cara baca Al-Quran yang mursyid saya ajarkan, biasanya kata yang mirip dalam Al-Quran itu punya suatu benang merah yang sama. Maka kita hari ini akan melihat dari kata rawasiyah yang mirip seperti ini dituliskan, ternyata ada 9 ayat dalam Al-Quran yang berkata tentang gunung-gunung. Dan menarik kita lihat bagaimana ayat demi ayat berkaitan, karena satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang lain. Oleh karena itu makanya kalau baca Al-Quran nggak boleh kita kutip sepenggal-sepenggal tanpa melihat konteks dengan ayat yang lain. Karena kalau itu yang terjadi, itu yang dipakai oleh para teroris yang mengambil secuplik ayat, penggalah kepala orang kafir dimanapun mereka berada. Titik gitu. Tapi apa kata kafir, apa konteksnya, itu tidak dibaca secara keseluruhan sehingga abroad. Apalagi dia tidak melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang kafir. Tidak seperti itu, gitu ya. Kalau Rasulullah bengis, wah nggak, Islam tidak akan berkembang sepesat sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi kita lihat rawasiyah itu ada 9 ayat. Kita lihat ayat pertama di surat 13 ayat 3. Kata gunung-gunung. Gunung-gunung ini secara sains sudah terbukti ketika proses pembentukan bumi yang lempengnya selalu bergetar, ya, sampai sekarang pun kan gempa bumi, dan Indonesia berada di pertemuan lempeng-lempeng dunia yang dahsyat. Dan itu bumi senantiasa bergetar dalam keadaan gempa bumi. Coba bayangkan. Bagaimana makhluk bisa hidup di atasnya kalau goyang terus. Nah, maka Allah pancang itu dengan gunung-gunung. Jadi secara jasadi, bumi, itu gunung berfungsi untuk mengokohkan. Jadi dia bikin stabil dunianya. Maka ini juga kita lihat, gunung-gunung yang Allah bentuk, itu dalam tataran kita sebagai manusia, kita di-upgrade akal pemikiran kita. Dimulai dari akal pikiran jasadiah, kemudian akal jasmaninya akan di-upgrade. Maka gunung di sini pada 13 ayat 3 berkaitan dengan yatafakkarun. Nah, ya. Jadi akal memang berkaitan dengan orang-orang yang bertafakur. Artinya, kalau kita kurang tafakurnya dalam kehidupan, selalu emosi yang ditonjolkan, selalu terbawa impuls buru-buru gitu, nggak dipikir dulu. Gitu. Termasuk misalkan keputusan ini itu tanpa difikirkan, ditafakuri, itu bikin bumi kita goncang. Pasti. Ayat Al-Quran. Karena gunung-gunung berkaitan dengan kemampuan kita untuk mentafakuri sesuatu. Misal, hari ini ada kejadian, misalkan apapun ya, semua orang pasti mengalami hal yang bikin dia nggak enak hati. Bisa orang berkata itu, dari pasangan, berlaku apa, ya, tetangga, Mbak Ayu mungkin pembimbingnya, nyebelin misal. Nah, gimana supaya kita tidak goyang? Itu kita harus tafakur. Nah, tafakur, ya kita harus kembangkan imajinasi ya. Misalkan, dia mungkin seperti itu karena ini, gitu ya. Itu membantu kita menstabilisasi emosi supaya tidak, emosi itu kan seperti gelombang yang dahsyat. Yang kalau kita tidak contain itu dengan akal yang kuat, dengan tafakur yang baik, ya habis. Bahkan dia bisa memakan tubuh kita. Jadi psikosomatis dalam tataran raga, ya, emosi yang tidak terkontain karena pikirannya tidak ditata, raganya rusak gitu. Macam-macam penyakit yang muncul. Gitu. Jadi emosi yang tidak ditata karena kita kurang tafakur. Tafakur karena sholatnya juga kurang lepas sih dalam apa ya? Ketika sholat itu sebenarnya beberapa simbol kematian, dari berdiri, dari ruku, sujud, itu merupakan suatu siklus alami. Dan diakhiri dengan zikir subhanallah. Subhanallah itu sabaha, mengalir. Aliran itu selalu beranjak dari satu titik ke titik lain. Tidak pernah yang namanya mengalir diam terus di situ ya.
Kalau air menggenang itu jadi wadah penyakit gitu. Kita menggenang, hati kita nggak mengalir, sesuatu perasaan disimpan gitu ya. Orang air disimpan berminggu-minggu aja berjamur bisa. Nah, perasaan kita terhadap sesuatu yang tidak flow dan kita nggak let go, itu bikin sakit. Ya, peristiwanya 5 tahun yang lalu, tapi dendamnya sampai sekarang gitu ya. Waduh, nauzubillah. Nggak lupa gitu. Dan kita bisa jujur kok sama diri sendiri. Mungkin kita tidak lupa, masih ingat, tapi kadar kita terhadap emosionalnya bisa merasakan, oh udah lepas nih saya udah. Kalau mengingat itu lagi saya udah bisa dirasa-rasa. Karena suluk itu harus tentang ilmu rasa-rasa. Semua harus dirasa. Sesuatu perubahan yang halus, tapi kita terjadi, oh dulu kalau saya mengingat kejadian itu masih menggejolak, terasa. Sekarang masih ada dikit, cuma nggak begitu panas seperti dulu gitu ya. Itu harus dirasa, harus ada perubahan. Masa kita sholat tiap hari zikir terus perubahannya nggak ada, berarti itu sholat yang tidak membawa kepada kebaikan. Nauzubillah. Karena maksudnya Allah itu selalu memperbaiki kita supaya kita tidak terjebak oleh hawa nafsu, syahwat yang biasanya melingkupi kita sehingga kita terjebak dalam belenggu-belenggu emosi, pikiran, syahwat, waham yang tidak tepat tentang kehidupan. Artinya kita membelenggu diri kita sendiri dan diperbudak oleh pikiran dan hawa nafsu yang merajai. Jadi itu ikhtiar pembacaan kita hari ini tentang rawasiyah. Ini kita bicara sebelum pembentukan langit ya. Bagaimana kita menata raga saja dulu. Jadi tafakur, harus tafakur. Yang kedua, kaitannya rawasiyah atau gunung-gunung itu berkaitan dengan di surat 15 ayat 19 tentang mauzun, jadi tentang mizan. Boleh dilihat nanti di rumah ya, masing-masing ayatnya, karena waktunya nggak cukup kalau dibuka semuanya. Nah, mizan itu di riwayat lain terkait dengan al-haq. Timbangan di hari akhir nanti adalah al-haq. Jadi bukan berapa rakaat kita sudah mengerjakan sholat, tapi di mana kadar al-haq yang kita bisa serap. Karena dia, al-haq itu nama Allah, semua yang wujud itu al-haq. Jadi kalau sesuatu terjadi, si profesor sampai tercetus ngomong begitu, si perempuan itu sampai ngirim SMS begitu, si bos saya sampai mengirim surat begitu, sudah kejadian tuh ya. Si keluarga itu datang sampai meminta sesuatu, kalau sudah terjadi, Allah izinkan, pasti ada al-haq di dalamnya. Pasti, nggak mungkin. Karena dia tidak mungkin mencipta sesuatu sia-sia. Jauh itu. Itu sifat Allah yang jauh dari dia yang maha ilmu. Allah bilang dalam Al-Quran, aku tidak menciptakan sesuatu dengan main-main. Keras itu. Gak mungkin. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, anak sakit, suami jatuh, apalah, semua. Nyamuk menggigit kulit kita. Di situ ada al-haq, ada kadar kebenaran di situ. Perkara kita belum paham, itu perkara lain. Makanya kita mesti mengupgrade pengetahuan, fungsi akal. Tapi minimal, dengan ayat ini, yakinlah semua yang sudah dia izinkan terjadi, ada kadar kebenaran di situ, al-haqnya. Dan itu yang sebenarnya harus kita ambil mutiaranya. Kalau kita sudah paham, misalkan, oh iya ya hikmahnya begitu, ya, itu kalau terus-menerus kita punya mentalitas seperti itu, terupgrade akalnya, naik terus nanti sampai lubuk. Albab namanya, makanya ulil albab, hanya ulil albab yang sudah akalnya udah terus di-upgrade, yang bisa berkata di Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, aduh, engkau tuh menciptakan luar biasa, tidak ada yang batil. Tapi dia berkata seperti itu dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah ilmu. Nah, kita ingin semoga ya jadi ulil albab,
Harus, kalau enggak kita ketinggalan spectacular show. Dia menciptakan alam, dunia, semua ini dengan sebuah, waduh, ini haknya banyak banget. Sayang kalau kita ketinggalan. Kalau kita hanya melihat dunia ini, kehidupan kita itu lagi, Senin lagi, Selasa lagi, padahal setiap saat dia dalam ciptaan yang baru, katanya. Itu kan waham kita yang bilang bahwa ini gini-gini aja. Which is actually not at all. Selalu dalam ciptaan yang baru, maka you have to look beyond. Kita harus melihat di balik semua yang terjadi. Lihat dinamika dunia, dinamika kehidupan, dinamika diri sendiri. Sesuatu yang baru. Itu yang membuat hidup itu los temasta kalau kata iklan itu ya. Wah, menggairahkan sekali gitu hidup. Jadi kita datang ke kantor, kita mau kerja, kita mau bisnis, kita mau ngurus anak setiap hari dengan semangat tinggi. Karena ya Allah, hari ini nih walaupun kerjaanku hanya ngepel gitu ya. Urus tuh kayaknya 4 anak, subhanallah. Kayaknya gitu-gitu aja dan sepi ing pamrih. Ya, rame ing gawe gitu kalau kata orang Jawa. Udah diam aja, orang lain nggak lihat nggak apa-apa, nggak masalah, nggak peduli. Kita nggak ada urusan sama orang lain, mau kasih thumbs down, same problem. Urusan kita ketika kita ngepel, kita hati tuh ke atas. Ya Allah, indah sekali. Karena yang kita perlu, dia tersenyum sama kita. Dan saat dia berpaling, tersenyum, aduh, itu cahayanya itu, and that what makes life worth it. Itu yang bikin kenapa ya, kalau dalam sejarah-sejarah tuh, Siti Asia, atau ada tuh kisah ibu yang mau dilempar ke dalam periuk ya, berisi air panas, bayinya duluan dilempar, kata bayinya, jangan takut ibu datang. Kan kayak orang gila kalau kita, ini ngapain menjelang kematian dengan senyum. Ada tuh Joan of Arc di Prancis, senyum, meninggal tuh, dia lihat yang lain. Nah kita dalam api apa nih? Kita mah belum seberapa ya, secara fisik aja masih enak-enak. Tapi nggak tersenyum. Kurang apa gitu. Susah banget senyum kita. Semua selalu ada yang dikomplainin. Kurang ini, kurang itu. Ya, belum tahu kalau matanya dibikin buta, nauzubillah ya. Baru tahu kata Allah ya. Kalau hatinya tuh dibikin keras ya, sklerosis, sirosis, wah repot. Dibikin dari tataran tubuh saja dibikin macam-macam, baru kita gelagapan. Belum kalau masalah iman diambil, nauzubillah ya. Tiba-tiba nggak mau sholat, tiba-tiba marah sama Tuhan, tiba-tiba beku, mau doa aja nggak bisa keluar air mata, nauzubillah. Dan itu tragically dalam Rasulullah berkata, hal yang paling awal dicabut dari manusia, kekhusyuan, hal yang halus itu memang dia cabut. Jadi orang kehilangan esensi beragama ketika yang dijalankan hanya cangkang-cangkang ritual, tapi hati kering. Tapi jangan khawatir, Allah Maha tahu ya, dan kita sedang menjelang sebuah era kebangkitan Islam yang kedua. Itu adalah kebangkitan jiwa. Jadi aspek-aspek jiwa dimunculkan. Memang akan dibuat buminya kacau balau. Karena dari situ akan terlihat kebenaran seperti apa. Jadi jangan kecil hati dengan kondisi wah ini bakal perang misalkan. Tapi semua dalam genggaman Allah, jangan takut. Mau perang, mau banjir, kita berdoa yang terbaik, minta perlindungan. Tapi kalau itu pun terjadi, ya, barangkali ada rekan-rekan yang kebanjiran nih di Jakarta. Kalau orang Belanda bilang nitlook ya, memang nggak enak. Tapi ketika itu terjadi, ya kita ngaji hari ini adalah bahwa semua terjadi dengan mauzun tertentu, ada timbangannya di situ dan berarti ada kadar al-haq. Nah, upaya pikiran kita menjangkau itu akan membuat bumi kita relatif tidak berguncang terhadap kejadian yang terjadi dalam hidup. Kita lanjut yang berkaitan dengan gunung-gunung, yaitu di 2 ayat, 16 ayat 15 dan 21 ayat 31 itu berkata tentang tahtadun.
Jadi gunung-gunung dikaitkan dengan sebuah petunjuk, sesuatu yang diberi petunjuk. Wajar ya, karena gunung berkaitan dengan pikiran, petunjuk itu dengan sesuatu yang harus dibaca oleh pikiran. Petunjuk itu harus dibaca oleh pikiran. Dan orang yang tidak paham petunjuk pasti bingung dalam kehidupan. Jadi itu belum ada gunung tuh. Makanya kalau kita bingung tuh goyang kehidupan. Kalau kita khawatir masih masa depan tuh goyang itu. Ada pengumuman ya gaji kamu turun sekian persen, bingung. Ada pengumuman tuh beasiswa ditunda 2 bulan, bingung. Karena dia lihat seolah-olah yang memberi dia hanya dari beasiswa gitu ya, atau dari gaji dari kantor dan lain sebagainya. Padahal yang kita harus itu paham. Yang sang pemberi rezeki siapa? Allah. Apa dia terhalang oleh si bos? Oleh krisis moneter? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Dalam Al-Quran, seorang Maryam, itu ibunya Isa ya. Bayangkan, 2 orang kata Rasulullah yang ketika lahir tidak disentuh setan, itu Siti Maryam dan Isa. Coba sampai begitu. Sampai sahabat bertanya, apakah engkau? Ya, bahkan aku tersentuh setan. Tapi dijaga. Seorang Siti Maryam itu seorang gadis soleha, kerjanya di masjid terus di zaman dulu, bukan masjid ini, tapi di mihrabnya. Makanannya itu ada di situ. Sampai Nabi Zakaria kaget tiap nengok dia, loh, kok ada makanan? Padahal nggak ngirim. Dari mana? Itu dari langit. Waduh, Masya Allah. Apakah itu dongeng semata? Jangan dong. Kita mengecilkan kuasa Allah. Kalau bilang, itu kan hanya Maryam, jangan. Nauzubillah, jangan bilang gitu, tersinggung Allah. Dia yang kuasa menurunkan makanan kepada Siti Maryam, kuasa menurunkan makanan sama kita. Jadi jangan terpaku, ini kurang, ini. Allah Maha Pemberi rezeki. Makanya jangan terlalu, di pikiran kita harus di-upgrade. Rasional kita tuh ya, dalam dunia ilahiyah 1 tambah 1 tidak selalu 2, bisa 1.000.000. Pokoknya cukup, jangan khawatir. Orang beriman itu sudah dijamin sama Allah. Allah Maha memenuhi janji. Lanjut ayat berikutnya, masih berkaitan dengan ya'lamun. Jadi gunung-gunung itu dengan suatu pengetahuan. Ya, ini cukup jelas. Kemudian di ayat surat 31 ayat 10. Nah, ini menarik nih. Gunung-gunung berkaitan dengan suatu air hujan. Di ayat itu ya, kata gunung-gunung atau rawasiyah dikaitkan dengan ada hujan yang turun. Dan dengan air hujan itu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita sudah belajar nih, udah 20 pertemuan ya, apa itu tumbuh-tumbuhan. Kita sudah belajar di surat An-Nur ayat 35. Pokoknya kalau ada sesuatu dari hujan, itu sesuatu yang, datang dari langit soalnya, air hujan itu. Berarti menyangkut alam malakut, ke atas, anak malakut jabarut, sesuatu yang turun. Jadi, kita nih, karena kita 4 fase ini, 4 masa, itu persiapan untuk pembangunan langit 2 hari. Yang syaratnya itu kata Allah di ayat berikutnya, datanglah kepadaku dengan sukacita atau terpaksa. Dan kemudian berkatalah langit dan gunung, kami datang dengan tauan. Syarat untuk pembangunan langit kita, jiwa kita di-upgrade, naik. Jadi akalnya juga naik. Jadi nggak bingung, nggak gampang khawatir, lebih paham dengan kehidupan, lebih tenang. Syaratnya tauan. Sukacitalah dengan semua yang Dia berikan. Takdir kita sejauh ini semuanya terjadi dalam sebuah pengkadaran Dia yang Maha Agung. Selama masih ada titik-titik yang kita masih susah menerima, nah itu titik itu yang kita panjatkan istighfar. Ya Allah, kenapa aku sulit ini menerima penggal ini dalam kehidupanku? Aku masih dihantui olehnya. Mintakan itu pada Allah, karena di situ berarti masih terhijab di fase itu. Ya.
Itu fungsi sholat, istighfar. Jadi kalau dengan pengetahuan seperti itu, istighfar kita jadi dalam. Nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dari nggak jelas apa yang diminta, istighfar gitu ya. Apa? Nah, astagfirullah tapi air mata menetes, astagfirullah, ya Allah. Gitu. Itu daya transformasinya jauh lebih. Karena setiap hari harus kita lebih baik. Rasulullah itu ada hadisnya. Setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Barang siapa yang hari ini sama hari kemarin, rugi. Lebih buruk, celaka. Alhamdulillah. Apa itu? Pengetahuan kita tentang dia. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Karena setiap hari dia membuka khazanah yang baru. Rugi kalau kita ketinggalan. Hanya karena mutung. Dan saya mau pengen ini gitu ya, yang ada itu nggak diterima, ya udah habis. Kita memberangus diri kita sendiri ketika kita menolak takdir yang tengah kita jalani. Nauzubillah. Ya jadi air hujan muncul ketika gunung-gunung dipancangkan. Jadi kita berpikir mesti lurus nih. Agama itu membawa kita supaya berpikir lurus. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini berkaitan sama 50 ayat 7 juga. Nah, 2 ayat terakhir ini terus terang saya belum paham, tapi kan misteri itu membuat kita jadi pengen tahu lebih tentang dia bicara tentang apa gitu ya. Nah, sebelum saya bicara terlalu banyak, kita buka dulu saja forum sharing session. Silakan. Sudah yang ngacung apa belum? Sebentar saya mau menyapa Teh Yan dulu nih. Kemarin sempat datang ke rumah, alhamdulillah. Teh Yan ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin sajiannya bakso enak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Belakangan ini sedang sedang diingatkan terus dengan suatu kondisi yang Allah hadirkan tapi melalui orang-orang terdekat gitu Teh. Jadi kan kalau misalnya tentang diri sendiri insya Allah bisa sudah bisa lebih lepas lah ya. Apapun takdir yang Allah berikan, mau sehatnya, mau sedang sakitnya, selalu bisa dengan mudah. Alhamdulillah Allah mudahkan mengucap alhamdulillah gitu di setiap kondisi. Tapi rupanya Allah hadirkan dengan contoh-contoh lain, dengan dari kondisi suami, kondisi anak-anak gitu ya. Kayaknya Allah mau ngetes gitu. Kalau misalnya ke anak-anak masih bisa nggak ikhlas seperti itu gitu. Rupanya tiba-tiba anak dikasih demam aja langsung ngalir gitu air mata gitu. Langsung pikirannya jauh. Sampai padahal kan demam biasa gitu ya, cuman mikirnya jauh gitu, minta dipeluk, tiba-tiba nangis gitu. Ya Allah, kalau misalnya ini diambil sekarang bener nggak saya ikhlas gitu, atau enggak terus panjang gitu pikiran, panjang pikirannya nanti karena kita jauh nggak di tanah air gitu, pemakamannya gimana gitu, pokoknya panjang banget gitu. Jadi belum ternyata apa yang saya pikir sudah bisa lepas dengan segala takdir yang Allah berikan, ternyata masih ada ganjelan aja gitu. Ternyata belum lepas 100% kalau sudah berkaitan dengan orang-orang terdekat gitu. Betul. Ya itu masih harus dilatih ternyata ya Teh ya. Oh iya, dia malah tahu our weak spot, ya kan? Kan gini, ada pepatah gini, kekuatan rantai itu sejalan dengan kekuatan the weakest chain. Rantai itu terbuat dari cincin-cincin besi ya. Nah, sejauh mana kuat rantai itu ya tergantung kekuatan yang paling lemah. Ya kan? Dia bakal putus di situ. Nah, jadi itu cara Allah ingin, wah ini ada weak chain nih, ada daerah yang masih lemah, karena rantainya putus nanti. Kalau sepeda tuh ya nggak bisa diajak kencang, karena ada
sisi yang masih lemah dia perkuat dengan caranya. Itu salah satu pengkadarannya. Itu 4 masa itu ya. Jadi ya itu apa ya indahnya ya. Ya Allah Maha tahu. Karena dari awal yang penting ya buat semua kita bikin ijab kabul lah sama Allah. Katakan, ya Allah bimbing hamba untuk menjadi sesuai yang Engkau inginkan. Katakan dengan dari hati itu, waduh, kita berjalan dia datang berlari. Setelah itu yang terjadi, wow, magnificent. Nah, nanti kita akan diatur sama dia semua. Makanya kita sudah merasa kuat di sisi ini, ya betul. Tapi dia mah tahu, ini bakal putus nih rantai ini. Dia perkuat di sisi lain. Justru di weakest spot yang dia mah tahu weak spot. Masing orang beda-beda. Ada yang weak spotnya masalah rezeki ya. Kalau rezeki kurang, waduh gemetar. Yang lain kurangin dikit, oh tenang Allah. Tapi masalahnya di pasangan misal, atau di orang tua, atau macam-macam. Setiap orang punya weak spotnya masing-masing. Dia mah tahu. Nah, tapi selama kita ijab kabul, berniat untuk kembali sama dia dan ingin berserah diri kepadanya, tenang aja. Semua dalam takaran dan kendalinya. Jadi nikmati prosesnya, luas-luasnya, gitu, gemetar-gemetarnya semua kasihin kembali sama Allah. Ya Allah begini, ya Allah gitu. Nanti perhatikan apa yang terjadi berubah dan akan terus bergeser gitu. Ini sudah beres, nanti digilir lagi yang lain. Terus sampai kita belajar. Sampai mati kan belajar tuh kata Rasulullah sampai liang lahat. Jadi jangan sampai yang paling tidak boleh dan berbahaya dalam suluk adalah ketika kita merasa sudah cukup, sudah pinter, alhamdulillah ya, sudah tahu, nggak boleh. Pengetahuan yang kita dapat sekarang, besok itu jadi togut. Karena Allah selalu bergerak. Dia setiap saat dalam ciptaan. Kalau kita ngegenggam yang kemarin, sudah basi itu. Gitu. Jadi nikmati saja semuanya sambil goreng kerupuk. Sudah berhasil Teh? Iya, makasih Teh Yan ya. Iya, hatur nuhun Teh. Mohon sampai. Iya, silakan yang lain ada yang belum ada yang ngacung ini. Ini yang galaksi ini siapa ya namanya? Bisa diganti ya supaya sih bisa. Oh, udah Mbak Zatul Lu ini sudah. Kok hadir ke sini? Halo, Assalamualaikum. Halo, ini ada pengantin baru. Assalamualaikum Mbak Lulu. Oh, tidak. Ada yang ngacung nih. Sudah angkat tangan Mbak. Di sininya Redmi ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa? Iya, maaf belum ditulis namanya. Nama saya Robiatul. Oh, Mbak Robiatul. Iya, tahu iya. Gimana Mbak? Ada yang mau disampaikan? Iya, tadi mengenai soal gunung-gunung itu ya Mbak Tessa ya. Jadi saya sekarang ini mengalaminya pas banget gitu dengan kajian ini mengenai keadaan saya nih sekarang. Mikirnya gini, kalau setiap sholat saya memintanya buat bulan depan nih anak saya harus naik tingkat, harus ada uang gitu ya. Yang adiknya kelas 6 mau ujian juga karena di swasta kan ya Mbak ya. Jadi harus Februari juga semua harus dibayar semua nih, ya Allah gimana. Jadi masih ada rasa ketakutan gitu Mbak Tessa. Iya. Saya berdoanya, ya Allah, aku jangan takutkan nggak ada uang. Jadi berdoanya gitu terus. Masih galau aja gitu, ya Allah. Masih goncang, Bu. Gunungnya nih saya. Goncangnya, ya betul. Apa yang bisa membantu nih dari kajian ini, yang bisa diambil supaya nggak begitu goncang lagi, bisa tenang gitu? Apa yang Teteh ambil? Iya, jadi saya setiap berdoa minta bimbingannya, minta diatur gitu. Apalagi kan memang suami saya udah
tabungan udah nggak punya gitu loh, terus terang aja. Iya, Jadi iya. ya Allah, dari mana ini nanti bulan depan ya anak saya mau naik tingkat kuliah, anak yang adiknya kelas 6 gitu ya. Ya Allah. Jadi masih ada rasa takut aja nih Mbak Tessa. Iya, iya, iya betul. Makanya ini gelombang berapa ya waktu itu ya? Ada seorang, ya salah seorang peserta kajian suluk online yang berbagi ceritanya tentang itu, bahwa Allah tuh Maha Pemberi rezeki. Kadang kita membantu ya, melihat kasus orang lain yang itu terjadi di zaman kita gitu ya, dekat dengan kita kehidupannya. Oh, Allah kok ngasih ya ternyata. Banyak kok ada ibu-ibu juga yang jadi dia sama orang tuanya tidak dikasih uang untuk kuliah, Bu. Betul sama sekali karena diboikot karena dia pengen pakai jilbab. Tapi bagaimana cara Allah ada aja gitu ya. Ada tiba-tiba bisa ngasih les sampai lulusnya dia jadi cum laude tuh. Ya, Mbak. Ada seorang ibu yang rumah tangga puluhan tahun tiba-tiba cerai karena suaminya punya wanita lain. Hancurlah dia ya. Terus dengan keadaan tidak punya apa-apa, dia kembali ke kota kampung halamannya, tidak punya apa-apa. Terus dari keluarganya yang membantu. Ya Allah bantu lewat keluarganya. Begitu cara tauhid kita melihat. Keluarga ini ada rumah, tempati, terus makanan. Pernah suatu hari dia bilang, saya tidak punya uang hari itu untuk beli bahkan makanan buat saya dan anak-anak. Saya doa sama Allah, tiba-tiba pintu diketuk, ini kiriman makanan. Nah, kalau begitu, itu indah sekali. Itu ya. Jadi, kita tuh wajib mengalami masa-masa fakir. Ada ruang-ruang fakir di mana ketika semua pertolongan horizontal duniawi sudah habis. Tabungan habis. Saudara yang biasa dimintain pertolongan nggak ada. Itu wajib itu dialami. Karena kalau selama kita masih bisa mengandalkan ini, itu, pertolongannya nggak kelihatan. Iya. Tapi kan kita jadi tahu ketika saya tuh hanya berdoa sama Allah, terus tiba-tiba ada yang kok tahu ya dia gitu. Walaupun hanya misalkan, saya tuh pagi-pagi ya misalnya, ya Allah, kalau makan cilok kayaknya enak. Tiba-tiba dia ngirim cilok misalkan. Ya kecil dalam tanda kutip, tapi bukti dia maha mendengar. Tapi yang tahu kita kok, ya, dan nggak usah ngasih tahu orang lain lah, nggak perlu. Itu mesra-mesraan kita sama Allah, ya. Nah jadi rasa takut itu muncul, betul, itu guncang tuh. Takut itu berarti lagi guncang buminya. Ketika kita keyakinan kepada Allah goyah, masih lemah. Harus bagaimana ya Teh itu? Nah, yang paling utama kembali ke sholat sebenarnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah sebuah perjumpaan spesial antara sang hamba dengan Allah, dia yang hadir di situ. Ya, itu sholat penting itu, makanya tiang agama. Jadi saran saya perbaiki sholat, karena ketika kita ya Allah itu zat yang maha membalas penghormatan hamba-hambanya sekecil apapun. Walau kita mengupgrade kecil ya, misalkan tadinya sholat agak telat-telat, sekarang berupaya ya Allah udah disettle nih, azan jam berapa tuh, begitu azan langsung ya wudhu, minta pertolongannya, nanti perhatikan bagaimana dia merespon itu. Begitu. Jadi bagaimana supaya kita nggak begitu takut, iman kita tumbuh ya lewat sholat. Mintalah pertolongan dengan pertama sabar, sholat. Karena untuk sholat pun perlu sabar. Iya. Tuh, jadi kalaupun udah nggak bisa banget, terus apapun terjadi, misalkan ya, kita ajak supaya pikirannya bisa di ini upaya untuk tafakur. Kalaupun katakanlah, wah si anak nggak bisa sampai pun tidak boleh lagi kuliah di suatu tempat misalkan, barangkali itu cara Allah mengganti dia ke tempat yang lebih baik. Misal ya. Jadi dalam kehidupan itu kemungkinannya banyak. Kata Rumi itu masalahnya manusia, itu tuh kita kekeh berdoa minta pintu itu yang kebuka, padahal 100 pintu lain kebuka. Nggak boleh maksa ya Teh? Nggak boleh. Kalau ya Allah, kalau memang ini tolong
Tolong bisa. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat, kita ikhtiar terus gitu. Karena nanti Allah yang mengilhamkan kita ikhtiar dari arah mana, dan Allah yang akan menggerakkan hamba-hambanya tiba-tiba datang gitu ya. Tiba-tiba semesta diubah. Aduh, itu mah mudah banget buat Allah. Bikin hanya masalah sebuah keluarga harus pindah kota itu dibikin resesi ekonomi. Coba bayangin, satu perusahaan bangkrut hanya untuk memindahkan satu orang ke, bisa untuk menjalankan suatu amar urusan dia. Bumi itu, jadi jangan terbalik. Hati kita itu yang mengubah dunia. Jangan dunia mengubah hati kita. Kebalik. Karena kenapa? Hati kita itu jadi arsy-nya Allah. Tempat dia bertajali. Jadi cara kita mengubah hati, mengubah dunia, ubah dulu hati kita. Dunia berubah itu nanti. Gimana caranya supaya kuat? Kembali ke basic. Jalankan syariat dengan baik, lakukan persembahan yang spesial untuk dia. Terserah sok, tiap orang masing-masing. Ada yang kuat saum, sok saum. Kalau khusus sholat hajat silakan. Rasulullah buka sholat sunat itu ya. Ada channelnya untuk minta khusus. Ya Allah, ini saya sholat khusus untuk anak saya. Tolong bantu yang ini. Satu khusus. Yang kedua, sholat lagi khusus 2 rakaat. Ini untuk dia. Saya saum khusus. Ini ada itu. Nah, itu buat itu. Iya. Supaya jadi wasilah jalan-jalan pertolongannya. Wallahu a'lam, Ibu. Iya. Coba nanti kita testify lagi sekian minggu ke depan bagaimana perubahan itu datang. Kapan harus bayarnya? Februari. Nanti kita ngobrol lagi Februari. Akhir Februari. Saya juga pengen tahu tuh gimana cara Allah mendatangkan rezekinya. Nanti bagi-bagi lagi ceritanya ya. Belum selesai nih. Semoga masih ada usia buat kita semua, tapi yang paling dijaga jangan sampai tauhid kita tercederai. Takut itu datang, kan di Al-Quran jelas. Tidak boleh takut, jelas ayatnya, keras sekali. Jangan takut kecuali kepada selain Allah. Jadi takut kepada nggak cukup ini, nggak cukup itu, selain Allah itu. Nggak boleh. Kenapa? Allah tersinggung. Emang aku nggak kuasa gitu, katanya gitu ya. Sebenarnya kalau bisa bicara tuh, dalam arti kita bisa dengar, loh kok kamu takut aku nggak ngasih? Jangan kita kalah sama seekor semut. Ibu pernah dengar ada seekor semut tuh? Jadi seekor semut dan Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Jadi Nabi Sulaiman terkenal Nabi yang dianugerahi kekayaan dan kekuasaan besar di muka bumi. Ya. Pada suatu hari dia kan bisa punya kemampuan bicara dengan binatang. Dia bisa sama semut. Hai semut. Ada seekor semut ya. Mulai saat ini aku yang jamin makananmu. Aku yang atur, jadi makan siang kapan. Tenang, aku punya banyak persiapan. Terus kata semut, aduh. dia malah, wah, selama ini yang menjamin aku Tuhan, katanya. Kalau manusia, waduh gimana ya kalau bagian lupa. Gitu. Semut malah lebih percaya Tuhan. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita jangan lebih percaya manusia. Kebalik. Ya. Kita harapin ini deh, siapa tahu biasanya dia mah suka ngasih, jangan, aduh Masya Allah, itu namanya toma, mengharapkan. Ada yang tersinggung kan masalahnya pada saat itu, aduh, kok begini mengharap sama dia ya gitu. Kita boleh berharap sama orang, tapi channel pertama sama Allah dulu. Ya Allah, aku butuh, terus tiba-tiba Allah ilhamkan, misalkan coba cari ke dia, tapi dari Allah dulu gitu. Nanti kita coba lihat setelah Februari ya, bagaimana. Nanti kajian berikutnya itu sudah masuk gelombang ke-7 berarti Bu, kalau Ibu masih mau mengikuti. Ikutin Teh, iya mau. Mohon mangga, nanti di pengumuman kita, jadi ini sistematikanya tuh grup yang ada dihapus dulu semua, supaya nggak liar satu persatu di pilihan gitu, jadi semuanya hapus aja dulu. Nanti ulangi gitu, registrasi gitu. Biasanya nama-nama yang masuk saya laporkan ke Mursi, minta doa gitu ya, semoga berkah gitu, kayak gitulah. Insya Allah Bu, kita coba. Iya, kita akan jadikan itu sebagai jadi saksi gimana dia kuasa gitu. Allah Maha Kuasa. Tunggu. Tapi kita ikhtiar maksimal, dan kemudian yaitu
buat sebuah ibadah yang khusus sama dia. Iya. Padahal kadang-kadang sadar tuh Teh, kan kadang-kadang kan mentor suka bilang setan itu mempengaruhi kita dari 4 arah gitu kan ya Teh ya. Masa depan, belakang gitu. Padahal sadar nih, aduh masa depan kenapa sih? Ada Allah juga, ada Allah, kenapa takut nih? Padahal sadar tuh kadang-kadang, tapi banyaknya galaunya itu banyak banget. Iya, jadi itu perbedaan antara ilmu, kalau dia masih ditatar otak, pikiran, tahu sih tahu gitu ya, cuma belum ngelakuin, berarti kita belum memiliki ilmu itu. Kita mesti minta sama Allah agar ilmu itu dihunjamkan masuk ke dalam hati. Beda orang yang mengetahui, ya, bisa hafal buku tentang renang, tahu teori, begitu suruh nyemplung, megap-megap. Beda gitu. Jadi ada perbedaan, kata Rasulullah, orang yang memiliki ilmu, berilmu adalah dia yang sudah berbuat. Jadi antara ilmu dan amal dekat kaitannya. Nah, supaya membumikan itu dia jadi amal ke dalam diri kita, dalam raga, dalam jiwa, itu butuh pertolongan Allah, Bu. Maka itu tadi ayat Al-Qur'annya gini, pertolongan Allah. Kalau sudah ingat kita butuh pertolongan Allah, kembali ke ayat itu tuh. Carilah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Udah jelas ayatnya begitu. Kita tuh butuh pertolongan Allah. Gimana caranya? Sabar dan sholat. Udah gitu aja. Sabar dan sholat. Nah, cuma sholat kita mesti di-upgrade ilmunya. Carilah buku-buku tentang bagaimana, dari mulai wudhu soalnya, sholat itu. Cari buku-buku yang mengupgrade pengetahuan kita tentang wudhu, tentang berdiri, apa makna ruku, itu sudah banyak ininya dibongkar ya, semua apa makna sujud. Difusus Hikam sampai bilang kita itu kalau sholatnya bener itu kayak sholat Rasulullah sampai bisa musyahadah di situ. Jadi di situ aduh saya nangis, berarti saya ini masih, kalau orang disebut menegakkan sholat, aqimus sholat, harus sampai bisa sholat jadi cahaya mata, udah. Wah, ini harus ada bisa mendengar dan melihat gitu. Ini agak jauh, tapi ini khazanahnya jauh. Jadi jangan, pesannya ya, jangan kita puas dengan ibadah segini-gini aja tuh masih jauh. Jauh sekali gitu. Ini ajakan buat kita semua punya kefakirannya, kita punya kebutuhannya masing-masing. Mari kita raih pertolongan Allah dengan cara kita mendekat kepadanya melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya jelas, sabar, terima itu, sabar, jalani, sholat. Sholat jaga sholatnya. Demikian Teteh ya. Kita tunggu update-nya. Iya. Di bulan ya. Cerita lagi. Terima kasih Teh Tessa. Sudah berbagi Teh. Ya, begitu. Ini boleh satu lagi nih, kalau ada yang mau berbagi. Mana ada yang raise hand, ada yang ngacung, belum ada juga di sini ya. Oh, ada Mbak Nuraini, silahkan. Ya, Mbak Nuraini, Assalamualaikum. Oh, mana? Mana tadi? Bentar, saya unmute dulu. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bukan. Yang ditunggu-tunggu nih, sempet ya, Mbak. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Ini gelombang terakhir ya, Mbak, untuk yang ini kajian gelombang. Oh, enggak, ini bulan terakhir. Jadi kita masih ada 3 pertemuan, termasuk ini. Jadi minggu ketiga Januari itu pertemuan terakhir. Kemudian kita jeda 1 minggu dan masuk ke gelombang baru, insya Allah, gelombang ke-7. Iya. Aduh, ikut lagi ya, Teh. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah gitu, tentang gunung yang bergetar gitu. Kemarin sempat berapa waktu sebelum gelombang ini ya, yang saya sempat cerita, ya dikasih tamu gitu, di labbaik Allah, kalau diangkat ya diangkat gitu. Ceritanya waktu sepupu gitu, itu memang bergetar, memang pasrah gitu kalau memang. Apa yang terjadi tuh? Alhamdulillah, keponakan yang kemarin datang dititipin di rumah. Iya, betul.
dengan segala sesuatunya yang saya rasakan ya paling utama itu menjaga lidah ya, karena mengontrol emosi dengan getaran hati yang berkecamuk antara suka dan tidak suka antara itu. Iya, jangan sampai menampakkan gitu. Iya, bener. Gimana? Alhamdulillah respon terakhir itu welcome dari keluarganya luar biasa gitu. Jadi sekarang anaknya udah kuliah dan saya bersyukurnya dengan menahan emosi itu bukan menganggap kesan baik ya, tapi tidak ingin menanamkan sebuah ingatan yang buruk pada anak. Alhamdulillah Allah kasih gitu rezekinya. Anaknya sendiri gimana ya responnya? Sayanya dipeluk teh. Oh, alhamdulillah. Ya, ini update buat sahabat-sahabat yang baru dengar, itu Mbak Nuri dapat rezeki di rumahnya dititipin ponakan ya, anaknya siapa? Anak kakak itu? Anak adik ipar. Anak adik yang sekolah udah besar dan ya tahu sendiri kadang-kadang remaja berulah ya, suka ngeselin. Itu mana bukan anak sendiri ya. Jadi waduh, itu ekstra harus hati-hati. Oh, terlalu mana, terlalu lembek juga ngelunjak ya kan. Nah, ini berapa lama kemarin, berapa bulan itu digembleng sama Allah lewat kehadiran 3 bulan deh. Enggak lama sih teh. Enggak lama tuh. Tadi saya bilang orang punya weak point-nya. Buat Mbak Nura ini lah, Allah tahu kamu masih harus upgrade di sini. Saya kiri. Si ponakan yang begitu berulah. Oh, alhamdulillah sedap sekali. Apa yang dipelajari itu? Ada kalau dirasa-rasa ya Mbak Nura ini apa aspek di dalam diri yang berkembang di situ yang Allah bukakan, Allah beri. Misalkan saya jadi sabar, saya jadi khasanah yang saya rasakan waktu sholat ya teh itu memang betul-betul saya rasakan Allah itu hadir gitu. Sampai lagi nih begitu dengar azan, begitu dengar takbir, saya ngerasain Allah itu baik banget. Begitu senyum, saya takbir, saya bisa senyum gitu teh. Allah itu ada, walaupun berlinang air mata, tapi ngerasainnya sebuah kenikmatan saya bagi saya sendiri lah. Begitu saya angkat, itu saya senyum gitu. Ada kekesalan apapun, saya terima gitu. Pelajaran sabar gitu. Pelajaran sabar itu tingkatannya ya berbeda. Setiap waktu, setiap masa yang saya dapat itu berbeda-beda tingkat sabarnya gitu. Tapi bisa ngerasain Allah. Kadang enggak apa ya teh. Ya seperti Teteh bilang tadi, setiap orang itu masing-masing punya kadar ujian sendiri, kadar kelemahan sendiri gitu. Ya kalau kayak Mbak Rabiatul ya mungkin di saat ini posisinya saya tidak dicoba dengan ekonomi gitu. Saya tidak dicoba dengan kondisi anak gitu. Tapi saya dicoba dengan kondisi hati yang mungkin sampai saat ini saya baca malah jadi recehan gitu rasanya. Tapi kok bisa besar gitu di mata saya sendiri gitu. Iya. Tidak saya anggap gitu, tapi kok bisa angin yang seliuran itu pun jadi nikmat gitu. Jadi boleh dikatakan kehadiran ponakan itu bikin sholat jadi lebih khusyuk. Alhamdulillah. Allah kasih rezeki setelah lewat begitu ya. Iya, memahami gejolak itu ya kamu tuh bisa hadir loh dalam sholat gitu ternyata. Terima kasih Mbak Nura ini sudah berbagi ya. Iya. Terima kasih juga buat yang lain. Nah, ini bukti ya, bahwa setiap orang tuh punya masalahnya. Tapi Allah beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta masalah ada solusi. Semua itu diciptakan berpasang-pasangan. Dan tidak perlu kita, pengennya masalahnya kayak gitu aja sih, enak, nggak mau. Itu namanya tidak berpengetahuan, berkomentar seperti itu. Allah Maha tahu cure ya, terapi yang terbaik buat penyakit jiwa kita, itu yang
pas itu yang satu diberi begini kondisinya, yang kedua begini, yang ketiga dihadirkan begini, yang keempat si ini dibikin berulah, dan lain sebagainya. Artinya dia yang Maha tahu. Ayat Al-Qur'annya jelas, apa-apa yang kau tidak suka melakukannya, yang kau anggap tidak baik, belum tentu tidak baik. Yang engkau anggap baik, belum tentu itu baik. Allah Maha mengetahui. Jadi artinya, sudahlah, gitu, berserah diri. Kita pengen jadi seperti di Fussilat ini, tauan, aku bersuka cita datang kepadamu. Jadi kepada setiap yang hadir, katakanlah baik. Allahumma baik. Bukan hanya di Mekah sana. Ini kehidupan sehari-hari mestilah baik. Ya Allah, aku datang. Ini sakit, Allah baik. Aku datang. Aku jam ini tamumu. Jangan lihat fenomenanya. Lihat tangan yang mengirim itu semua. Semua dari Allah Ta'ala. Ya. Semoga bermanfaat kajian sederhana kita. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi dengan pembahasan ayat yang lainnya. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin.